Perkenalkan, nama saya Dewi Cipta Darmayani dari kelas 11 MIPA 1, absen 17. Di sini saya akan memaparkan atau membawakan materi presentasi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu diantaranya yang pertama, menyerahnya Jepang kepada sekutu, yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga, perumusan teks proklamasi, yang keempat, pembacaan teks proklamasi, dan yang terakhir, dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekaligus makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia langsung. Langsung saja, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu karena keadaan yang sangat mendesak pada saat itu. Dua kota penting milik Jepang dihancurkan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Kota Hiroshima dibom atom Light Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Belum habis rasa terkejut dan ketakutan rakyat Jepang atas serangan bom atom, pasukan Amerika Serikat kembali pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dihancurkan dengan bom atom Fat Man. Untuk menghindari kehancuran di pihak Jepang yang lebih mendalam, maka pada tanggal 14 Agustus 1945 waktu New York, tanggal 15 Agustus 1945 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan agar menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu. Materi yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta serta Mr. Rahmat Soebarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah mengetahui Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Ketiga yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesampainya di Jakarta, para tokoh segera menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah sampai di rumah Maida, mereka membicarakan tentang penyerahan pemerintahan Jepang kepada sekutu, serta tindakan yang harus dilakukan berkaitan dengan tuntutan para pemuda tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menerima kabar dari Mayor Jenderal Nishimura bahwa Indonesia dalam status quo tidak boleh mengadakan rapat PPKI pada saat itu. Soekarno dan Hatta mengambil kesimpulan bahwa Indonesia berhak merdeka tanpa campur tangan Jepang. Nah, pada saat itu peristiwa bersejarah yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi. Selanjutnya, materi yang keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, upacara pembukaan naskah proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, berhubungan dengan alasan keamanan, maka upacara dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 sejak pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah diadakan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia secara berlanjutan,
diiringi dengan pengibaran bendera merah putih dengan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, dan peristiwa proklamasi kemerdekaan berjalan lancar selama 1 jam. Dukungan proklamasi Indonesia. Ada beberapa dukungan yang dapat saya sampaikan, diantaranya yaitu yang pertama, dukungan dari bangsa sendiri, yaitu semangatnya bangsa Indonesia untuk menyebarluaskan, baik dibicarakan secara langsung atau di radio, untuk menyebarkan berita bahwa Indonesia telah merdeka. Yang kedua, dukungan dari Sultan Hamengkubuwono IX yang mengatakan selamat kepada bangsa Indonesia dan selamat pula kepada Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih di Indonesia. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.